Audio Jungle. Audio Jungle. Konflik terus berkecamuk saling klaim tanah di Desa Bujorwetan yang diduga kadesnya memihak kepada warga yang kaya dan tidak profesional. Bupati diminta turun tangan. Probolinggo, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Jawara menyoroti praktik mafia tanah yang terjadi di Desa Bujorwetan. Gus Joy menyebut persoalan ini tidak lepas dari dugaan keterlibatan sejumlah oknum yang memiliki kewenangan dalam penerbitan surat kepemilikan lahan. Minggu 6 Juli 2025. Menurut Gus Joy, ketika masyarakat tidak mengurus dokumen kepemilikan, oknum mafia lahan bisa saja masuk dan bermain mata dengan aparat desa hingga instansi pertanahan, termasuk BPN, untuk mengambil alih lahan orang lain, ungkap Gus Joy dalam keterangannya. Konflik kepemilikan lahan di Desa Bujorwetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, terus memanas. Warga desa mengklaim tanah tersebut adalah milik mereka dari buyut Suemo Mahra dan suaminya, Suemo Tarikuam, yang telah dikuasai sejak puluhan tahun silam, yang diketahui berkekuatan pipil yang dikeluarkan oleh Agraria Malang pada tanggal 5 Agustus 1957. Sementara Andika dan Rosida mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat yang mereka miliki, sertifikat hak milik atau SHM. Menurut warga sekitar, saat tim media melakukan investigasi dan berhasil menemui warga yang sudah berusia 83 tahun, sebut saja TS, dirinya menceritakan tanah tersebut merupakan warisan dari Al-M Suemo Mahra dan suaminya Al-M Suemo Tarikuam. Emang benar mereka berdua suami istri yang kaya raya, kalau istilah sekarang tuan tanah. Entah kenapa kok semua tanah sawah dan pekarangannya dikuasai para orang-orang kaya. Yang sekarang itu saya tahu persis cerita itu, Pak, ujarnya kepada tim investigasi media kami, siap bersaksi jika diperlukan, demi kebenaran dan kejujuran. Saat disinggung soal statement Kades Ahmad Zaini di media online prudensi.com, yang mengatakan bahwa terkait saling klaim tanah di desanya, Ahmad Zaini Kades Bujorwetan menegaskan yang menjadi pedoman adalah data, bukan berdasarkan cerita, di mana cerita itu tidak ada bukti dan di dalam hukum tidak diakui. Saya tahu persis yang bersangkutan Andika dan Rosida pernah menunjukkan sertifikat hak milik aslinya kepada Pemdes Bujorwetan, sementara pihak yang mengklaim tanah tanpa sepengetahuan Pemdes memasang banner, juga warga kami. Makanya kami tahu persis tentang data yang disodorkan mana yang sah secara hukum, karena sejak tahun 1999 sudah berkecimpung di pemerintah desa. Ungkap Ahmad Zaini, itu anak masih bau kencur, jangan sok tahu soal tanah itu. Kalaupun ada sertifikat, coba tanyakan alur tanahnya dapat dari mana? Kalau beli ke siapa? Ada bukti pembeliannya? Tanya gitu. Nanti kalau masuk ke pengadilan saya siap menjadi saksi, Pak. Tapi kalau belum masuk ke pengadilan, saya minta tolong rahasiakan identitas saya, Pak. Ungkapnya dengan penuh semangat. Di dusun berbeda, tim investigasi berhasil menemui sesepuh Desa Bujorwetan yang mengaku paham betul atas cerita tanah yang disengketakan saat ini. Lalu dia menjelaskan, saya duga ada beberapa perpindahan status pemilik tanah. Dulu itu sebenarnya orang-orang yang menggarap, sekarang hanya kulinya. Lalu karena Suemo Mahra percaya mungkin di atas namakan penjaga sawahnya Suemo Mahra dan suaminya Suemo Tarikuam, karena pada zaman dulu Undang-Undang Agraria memperbolehkan per orang hanya memiliki maksimal 6 hektar, sehingga banyak tanahnya Suemo Mahra dan suaminya Suemo Tarikuam yang dititipkan atau diatasnamakan penjaga atau kuli sawahnya. Namun karena kurang kontrol sama kuli atau penjaga sawahnya, diakui dan diwariskan ke anak-anaknya hingga saat ini. Kalau Pak Kades tidak ada jalannya akan membantu para ahli waris, meskipun benar suruh Pak Tinggi baca istighfar, agar dia sadar dan bisa mengatakan yang hak dan batil. Pungkas sesepuh Desa Bujorwetan sambil meneteskan air mata. Kepada tim investigasi media, terkonfirmasi Ketua Umum LSM Jawara Gus Joyo sangat geram setelah membaca isi narasi berita media online prudensi.com. Menurut hemat kami dan kajian dari Ketua Tim Investigasi LSM Jawara, Jamaluddin, Kades itu tidak pernah mengkaji dan mempelajari kasus ini dengan baik dan benar. Jadi kami menduga Kepala Desa Bujorwetan memihak kepada warga yang bayar. Buktinya jelas,
Ahli waris berani mengklaim tanah tersebut karena para ahli waris mempunyai PEPL yang asli yang diterbitkan oleh Agraria Malang pada tanggal 5 Agustus 1957. Harusnya kalau dia kades yang baik, ada gejolak di warganya dia datangi semua, atau dia panggul ke kantor desa tanyakan, apa dasarnya kami mengklaim tanah itu dan memasang banner. Selama ini tidak ada teguran dari pihak Pemdes moro-moro berstatement di media. Kalau pihak sebelah hanya cerita dan tidak punya bukti yang sah. Kalau pihak Pemdes memang bijaksana, kenapa pasca kejadian itu dia tidak pernah datang ke ahli waris yang mengklaim tanah tersebut? Kok ke rumahnya Andika dia datangi? Jelaskan bahwa Pemdesnya berat sebelah. Kasus ini kami akan terus mengawal, bahkan dana desa akan kami investigasi cari bukti-bukti pelanggarannya sampai tuntas, pungkas Gus Joyo dengan nada geram. Dari Desa Bucor Wetan, Jamaluddin melaporkan. Audio Jungle.